Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan olehnya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya Abdul Aziz Sutadi dari kelas T4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya pada dua buku, yaitu Sejarah Rekonstruksi Al-Quran dan The History of Quranic Text. Video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah kajian tarikh Al-Quran yang diampu oleh Bapak Muhammad Yahya. Selama pemerintahan Utsman yang dipilih oleh masyarakat melalui baiat yang sangat terkenal sebagai khalifah ketiga, umat Islam sibuk melibatkan diri di medan jihad yang membawa Islam ke utara sampai ke Azerbaijan dan Armenia. Sejak awal, para pasukan tempur memiliki dialek yang berlainan, dan Nabi Muhammad di luar kemestiannya telah mengajar mereka membaca Al-Quran dalam dialek masing-masing karena dirasa sulit untuk meninggalkan dialeknya secara spontan. Akan tetapi, sebagai akibat adanya perbedaan dalam menyebutkan huruf Al-Quran, mulai menampakkan kerancuan dan juga perselisihan dalam masyarakat. Terdapat dua riwayat tentang bagaimana Utsman melakukan tugas menyatukan bacaan dalam satu dialek. Satu di antaranya, beliau membuat naskah mushaf semata-mata berdasarkan kepada suhuf yang disimpan di bawah penjagaan Hafsah, mantan istri Nabi Muhammad SAW. Riwayat kedua tidak begitu terkenal, menyatakan Utsman terlebih dahulu memberi wewenang pengumpulan mushaf dengan menggunakan sumber utama. Sebelum membandingkannya dengan suhuf yang sudah ada, kedua-dua versi riwayat sepaham bahwa suhuf yang ada pada Hafsah memainkan peranan penting dalam pembuatan mushaf Utsmani. Berdasarkan pada riwayat pertama, Utsman memutuskan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melacak suhuf dari Hafsah. Sedangkan riwayat yang kedua disebutkan Utsman membentuk panitia guna membuat naskah tersendiri. Ada 12 orang yang ditunjuk oleh Utsman. Dari ke-12 orang ini tentunya mempunyai bacaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, naskah mushaf independen itu muncul secara bertahap, dengan ke-12 orang itu mengesampingkan semua ayat yang tidak pasti dalam ejaan konvensional, agar Utsman dapat melihatnya secara pribadi. Tidak hanya kepanitiaan yang terdiri dari 12 orang, Utsman juga mengambil suhuf dari Aisyah sebagai perbandingan, walaupun riwayat ini dianggap lemah menurut ukuran para ahli hadis. Riwayat ini bagaimanapun menguatkan riwayat sebelumnya. Ibnu Sokba meriwayatkan dan Harun bin Umar yang mengaitkan bahwa ketika Utsman hendak membuat salinan atau naskah resmi, dia meminta Aisyah agar mengirimkan kepadanya kertas kulit yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW yang tersimpan di rumahnya. Kemudian dia menyuruh Zaid bin Thabit membetulkan sebagaimana mestinya. Pada waktu itu beliau merasa sibuk dan ingin mencurahkan waktunya mengurus masyarakat dan juga membuat ketentuan hukum sesama mereka. Seiring berjalannya waktu, mushaf Utsmani mulai terbentuk. Naskah terakhir terkumpul, kemudian dibacakan kepada sahabat di depan Utsman. Dengan selesainya pembacaan itu, dia mengirimkan duplikat naskah mushaf untuk disebarluaskan ke seluruh wilayah negara-negara Islam. Perintah Utsman kepada orang-orang dengan tulisan "tulislah mushaf" terkesan bahwa dia menghendaki para sahabat membuat duplikat naskah untuk
kegunaan mereka masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.